Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari Kamis minggu ini kalian libur ya, hari raya ya. Jadi sesuai kesepakatan kita perkuliahannya kita ubah dalam bentuk video. Jadi kalian nggak perlu capek-capek cari jadwal pengganti untuk perkuliahannya. Nah, baik. Kita melanjutkan dari materi minggu lalu saja ya. Sebentar. Nah, minggu lalu kita sudah memahami mengenai konsep koordinat kartesian, silinder, dan bola. Seperti itu. Nah, untuk yang akan kita bahas minggu ini, kita akan membahas mengenai operasi vektor dan transformasi koordinat. Nah, sesuai pengantar yang saya sampaikan minggu lalu, untuk operasi vektor terbagi menjadi 4 operasi utama. Yang pertama adalah pertambahan, pengurangan, dot product, dan cross product. Sebagaimana kita ketahui, untuk vektor koordinat memiliki 3 komponen vektor satuan, yaitu adalah AX, AY, AZ untuk koordinat kartesian, ARO, AV, dan AZ untuk koordinat silinder, dan AR, AV, dan Aθ untuk koordinat bola. Nah, pengoperasian vektor operasi untuk penjumlahan dan pengurangan itu sangat mudah. Kita tinggal jumlahkan dan kurangi magnitude vektor pada komponen vektor satuan yang sama. Sebagai contoh, apabila saya memiliki suatu vektor A dengan nilai vektor misalkan 3AX tambah 4AY tambah 5AZ seperti itu, dan saya memiliki vektor B yaitu adalah sebesar 2AX tambah 1AY tambah 1AZ. Nah, operasi penjumlahan vektor tinggal kita jumlahkan atau kurangkan pada vektor satuan yang sama. Artinya, kalau saya jumlahkan vektor A ditambah dengan vektor B, maka tinggal kita jumlahkan saja pada komponen yang sama. 3 ditambah 2 adalah 5AX. 4 ditambah 1 adalah 5AY. Dan 5 tambah 1 adalah 6AZ. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan operasi pengurangan, tinggal kita kurangi pada vektor satuan yang sama. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, beberapa case contoh yang bisa saya perlihatkan adalah, misalkan saya memiliki vektor satuan untuk koordinat bola, vektor untuk koordinat bola dengan nilai vektor A adalah 2AR tambah 3Aθ tambah 14AV, di mana B adalah 3AR minus 5Aθ tambah 2AV. Untuk operasi penjumlahan vektor A tambah B, berarti kita jumlahkan saja. 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5. 2 ditambah dengan min 1 adalah 2, min 1 adalah 1. 14 tambah 2 adalah 16 pada masing-masing komponen vektor satuannya. Sedangkan untuk operasi pengurangan vektor, tinggal kita kurangkan saja vektor yang sama, yaitu 2 dikurangi 3 adalah min 1 atau min AR. 2 dikurangi min 1 adalah plus 3. Dan 14 dikurangi 2 adalah 12. Seperti itu. Sehingga operasi vektor A minus B menjadi minus AR tambah 3Aθ tambah 12AV. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan asumsi misalkan nilai 5A adalah perkalian skalar terhadap vektor, artinya perkalian tersebut kita lakukan dengan masing-masing unit vektor satuannya. Sehingga 5A menjadi 5 dikalikan 2 adalah 10, 5 dikalikan 2 adalah 10, dan 5 dikalikan 14 adalah 70. Dengan kata lain, apabila kita jumlahkan 5A tambah B, maka tinggal kita jumlahkan saja. 10 ditambah 3 adalah sama dengan 13AR ditambah 10 ditambah min 1 adalah 9Aθ. 70 ditambah 2 adalah 72AV. Seperti itu ya operasi penjumlahannya ya. Begitu juga apabila kita kurangi
Apabila kita kurangi vektor 5A dikurangi B, maka tinggal kita kurangin saja. 10A dikurangi 3 adalah sama dengan 7AR. 10 dikurangi min 1 adalah 11A theta. Dan 70 dikurangi 2 adalah sama dengan 68A V. Seperti itu ya. Nah, selain itu, setelah kita mendapatkan hasilnya tersebut, kita bisa memodifikasi soal-soal yang lain. Misalkan, bagaimana kalau kita jumlahkan perkalian 5? 5 dikalikan dengan A ditambah 5 dikalikan dengan B. Nah, untuk operasi skalar, kita bisa menyelesaikannya dengan cara seperti ini. 5, di mana 5 itu kan adalah bilangan skalar ya, berarti berlaku dengan perkalian terhadap seluruh unit vektornya. Dengan kata lain, 5A tambah 5B bisa kita ubah menjadi 5 dikalikan A tambah B. Seperti itu ya. Sehingga dia akan menghasilkan di mana A tambah B adalah 5AR tambah A theta tambah 16AV, maka 5A tambah B adalah sama dengan 5 dikalikan 5AR tambah A theta tambah 16AV, maka hasilnya adalah sama dengan 25AR tambah 5A theta tambah 80AV. Seperti itu ya. Nah, cara yang sama juga berlaku apabila kalian kalikan 5 terhadap A dan dikalikan 5 terhadap B, lalu kita jumlahkan, hasilnya akan sama. Seperti itu kira-kira. Oke ya, saya rasa untuk penjumlahan dan pengurangan vektor masih cukup mudah. Nah, kursornya saya kecilin dulu ukurannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, perkalian vektor. Nah, perkalian vektor memiliki dua komponen. Pertama adalah perkalian dot dan juga perkalian cross. Apa sih bedanya antara perkalian dot dengan perkalian cross? Nah, perkalian dot mengartikan kalau kedua vektor hanya memiliki nilai apabila kedua vektor tersebut paralel satu sama lain. Notasi dari suatu vektor A dot B dapat kita gambarkan sebagai vektor A dikalikan dengan vektor B dikalikan dengan cos theta, di mana cos theta itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Seperti itu. Ini adalah cos theta. Dengan kata lain, apabila sudut tetanya adalah sama dengan 0 derajat, maka kita bisa mendapatkan nilai A dot B adalah sama dengan perkalian skalar dari kedua vektor tersebut. Seperti itu. Karena pada saat sudut 0 derajat, nilai cos 0 derajat kan adalah sama dengan 1 ya. Seperti itu kan. Dengan kata lain, hasil operasi dot product hanya memiliki nilai apabila kedua vektor sejajar atau paralel terhadap satu sama lain. Yang dimaksud dengan sejajar itu seperti ini. Ini vektor A, ini vektor B. Dia adalah vektor yang sejajar, sehingga membentuk sudut 0 derajat. Seperti itu. Bagaimana dengan vektor yang berbentuk 90 derajat seperti ini? Misalkan ini adalah A dan ini adalah B, dia memiliki sudut 90 derajat. Hasil dot product untuk vektor yang bernilai berjarak 90 derajat, yang memiliki sudut 90 derajat satu sama lain, itu akan menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Jadi untuk vektor yang sudutnya 90 derajat dengan satu sama lain, apabila kita dot product-kan, dia akan menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Nah, operasi dot product sendiri hanya memiliki nilai apabila vektor tersebut sejajar. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan perkalian unit vektor satuan, misalkan AX, kita dotkan dengan AY, maka dia akan bernilai sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu vektor unit satuan AX dan vektor unit satuan AY dan juga vektor unit satuan AZ, AX, AY, dan AZ
saling tegak lurus satu sama lain kan, karena dia membentuk 3 dimensi, seperti itu. Dengan kata lain, ax.ay, ax.az akan selalu bernilai 0. Lalu bagaimana yang ada nilainya? Vektor dot product hanya memiliki nilai apabila kita kalikan dengan vektor satuan yang sama. Artinya, ax.ax akan selalu bernilai 1. Seperti itu. ay.ay akan bernilai sama dengan 1. ar.ar akan selalu bernilai 1. Seperti itu. Bagaimana dengan ar.atheta? Misalkan ar.atheta itu saling tegak lurus satu sama lain kan. Dengan kata lain, dia nilai dot produknya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga apabila kita memiliki dot product dari suatu vektor, misalkan A dikalikan dengan B, di mana kita kalikan semua vektor-vektor tersebut, ini bisa kita tuliskan notasinya seperti ini. Maka dia bisa sama dengan A1 dikalikan B1 dikalikan U1 seperti itu ya, ditambah A1 B2 dikalikan U1 U2 seperti itu kan ya, ditambah A1 B3 dikalikan U1 U3. Nah, dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan sendiri sehingga memiliki 9 suku, karena kita kalikan semua. Ini dikalikan ini, lalu ini dikalikan ini, lalu ini dikalikan ini, dan seterusnya. Lalu ini dikalikan ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini, dan seterusnya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat secara pola, dot product hanya menghasilkan nilai apabila vektor satuannya itu dikalikan dengan vektor satuan yang sama. Artinya apa? Untuk komponen vektor satuan misalkan U1 dan U2, itu kan memiliki vektor satuan yang berbeda ya. Yang satu U1, yang satu U2. Ini akan bernilai 0. Ini juga akan bernilai 0. Sehingga nanti yang tersisa hanya A1B1 dikalikan U1 U1 ditambah A2B2 dikalikan U2 ditambah A3B3 dikalikan U3 U3. Seperti itu. Di mana U1.U1, U2.U2, dan U3 dan .U3 selalu bernilai 1. Sehingga hasil dot product akan selalu menghasilkan perkalian A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Dan yang perlu kalian pahami di sini yang penting adalah operasi dot product akan selalu menghasilkan besaran skalar. Artinya, hasil perkalian dari dot product tidak lagi menghasilkan suatu vektor. Dia tidak memiliki arah. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, sebagai contoh, misalkan seperti ini. Berapakah nilai A dot B? Seperti itu ya. Berapakah nilai A dot B? Untuk case pada soal di atas, A adalah 2AR tambah 2A theta tambah 14 AV. Di B-nya sendiri adalah 3AR minus A theta tambah 2 AV. Kalau kita dotkan A dan B, maka kalau kita tuliskan secara panjang terlebih dahulu, hasilnya adalah sama dengan 2 dikalikan 3 adalah sama dengan 6 dikalikan AR dot AR. Seperti itu ya. Lalu saya kalikan 2 dikalikan min 1, dia menjadi min 2 AR dot A theta, seperti itu ya. Lalu 2 dikalikan dengan 2, dia menjadi 4 AR dikalikan AV, seperti itu ya. Nah, setelah kita selesaikan ini, kita selesaikan ini dikalikan dengan yang B. 2 dikalikan 3 adalah sama dengan 6 ditambah 6 A theta dikalikan dengan AR, lalu ditambah lagi dengan 2 dikalikan min 1 adalah min 2 A theta dikalikan A theta, seperti itu. Dan 2 dikalikan dengan 2 lagi, yaitu 4 A theta AV, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah 14 dikalikan suku yang di B. 14 dikalikan 3 adalah sama dengan sesuatu 42 ya kalau nggak salah. Maaf kalau saya salah. AV dikalikan AR
seperti itu. 14 dikalikan 1 adalah min 14 AV dot A theta, seperti itu. Ditambah 14 kali 2 adalah 28 AV dikalikan AV, seperti itu. Nah, karena ini adalah suatu dot product, kita tahu untuk komponen dot product yang hanya memiliki nilai hanyalah komponen yang vektor satuannya sama, seperti itu. Dengan kata lain, yang hanya memiliki nilai hanyalah komponen AR.AR, Aθ.Aθ, dan AV.AV, seperti itu. Artinya, untuk komponen lain yang perkalian dot product dari vektor satuan yang berbeda akan selalu bernilai 0. Ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0, bernilai 0, bernilai 0, bernilai 0, seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 6. AR.AR adalah 1, sehingga menghasilkan 6. Min 2, Aθ.Aθ menghasilkan 1, sehingga menghasilkan min 2. Dan 28 AV kalikan AV akan menghasilkan 1, sehingga yang tersisa adalah 28. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 32. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk dot product itu yang selalu memiliki nilai hanyalah komponen yang perkalian dot unit vektor yang sama. AX.AX selalu bernilai 1. AX.Aθ tidak ada, AX.Aθ tidak ada. AX.AY akan selalu menilai 0. Aθ.AV itu akan selalu bernilai 0. Aro.AV akan selalu bernilai 0. Seperti itu. Aro.aro akan selalu bernilai 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, contoh yang lain, misalkan saya punya vektor P dan Q seperti ini. Ini kan bisa kita tuliskan sama dengan 2AX tambah 0AY tambah 3AZ. Seperti itu ya. Jangan lupa dia adalah 0 pada komponen AY-nya. Ini bisa kita tuliskan 0AX tambah 3AY minus 2AZ. Seperti itu. Dengan kata lain, P.Q akan menghasilkan nilai. Berapakah nilainya? 2 dikalikan dengan 0. Seperti itu kan. AX.AX. Lalu 3 dikalikan dengan 0. AY.AY. Dan 3 dikalikan dengan min 2. AZ.AZ. Sehingga P.Q akan menghasilkan nilai minus 6. Seperti itu ya. Jadi untuk dot product sekali lagi hanya memiliki nilai apabila kita kalikan vektor satuan yang sama. AX.AX, AY.AY, AZ.AZ, Aθ.Aθ, AV.AV, AZ.AZ. Seperti itu ya. Aro.aro dan AR.AR. Untuk perkalian dot product vektor yang berbeda, misalkan Aθ.AV akan selalu bernilai 0 karena dia tegak lurus satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi cross product. Operasi cross product kebalikannya dari operasi dot product. Notasi dari operasi cross product selalu menghasilkan nilai AB sin theta. Seperti itu. Di mana theta itu adalah sudut yang terbentuk antara A dan B. Nah, dengan notasi seperti ini, artinya untuk suatu vektor A dan B, itu kalau kita crosskan baru memiliki nilai apabila dia tegak lurus satu sama lain. Karena nilai sin 90 derajat adalah sama dengan 1. Seperti itu. Jadi, cross product adalah kebalikan dari dot product. Kalau kita bicara mengenai dot product, dia hanya bermiliki nilai apabila dua vektor yang didotkan itu sejajar, bukan tegak lurus. Maka cross product hanya memiliki nilai apabila vektor tersebut tegak lurus, tidak sejajar. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah,
Yang membedakan antara dot product dengan cross product, kalau tadi dot product hanya menghasilkan nilai skalar yang tidak memiliki arah lagi, untuk cross product selalu menghasilkan vektor yang lain. Seperti itu. Jadi produk dari cross product adalah suatu vektor lain. Dan vektor itu tegak lurus terhadap dua vektor yang di-crosskan. Seperti itu. Dengan kata lain, kalau saya memiliki vektor A cross B, itu akan menghasilkan suatu vektor C, di mana C akan tegak lurus terhadap A, dan C akan tegak lurus terhadap B. Seperti itu. Artinya apa sih, Pak? Artinya adalah, kalau saya mengcrosskan suatu komponen X dengan Y, maka bidang apakah yang tegak lurus terhadap X dan Y? Maka cross product AX dan AY itu akan menghasilkan AZ. Seperti itu. Jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan cross product seperti itu. Kalau suatu unit vektor, dua unit vektor kita crosskan, maka dia akan menghasilkan vektor lain pada arah sisanya. Seperti itu. AX cross AY akan menghasilkan nilai AZ. Bagaimana dengan kebalikannya? AY cross AX. AY cross AX akan menghasilkan nilai minus AZ. Itu mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi, kaidah tangan kanan atau kaidah skrup ya. Kalau AX cross AY kita putar berarti dia ke sebelah berlawanan arah jarum jam, maka jempol kita yang mengarah ke atas itu adalah produk dari cross produknya, seperti itu. Jadi ibaratnya seperti ini. Ini jempol saya, lalu ini adalah cross produknya, seperti itu. Nah, cross product artinya kalau saya modelkan seperti ini adalah AX dan ini adalah AY, ini adalah AZ, maka AX cross AY akan menghasilkan AZ. Sedangkan kalau kebalikannya, artinya tangan saya harus dibalik agar arah tanda panahnya mengikuti jari 4 jari, maka ke sana, maka cross product AY cross AX akan menghasilkan minus AZ. Seperti itu. Nah, biar kalian nggak bingung, sebenarnya kalian nggak usah bingung. Kapan AX cross AY menghasilkan AZ? Kenapa AY cross AX menghasilkan minus AZ misalkan ya? Atau berapakah nilai AY cross AZ? Nah, apakah itu minus AX atau positif AX? Nah, untuk agar lebih mudah, penyelesaian cross product dapat dibuat dalam bentuk matriks. Seperti itu. Misalkan saya memiliki vektor A cross B, A1U1, A2U2, dan plus A3U3, di mana U1U2 dan U3 itu adalah vektor satuannya, dicrosskan dengan B, di mana B1U1, B2U2, dan B3U3, maka bisa kita susun dalam bentuk matriks seperti ini. Pertama, di baris pertama, kita tuliskan dulu vektor satuannya, U1, U2, dan U3. Seperti itu. Baris kedua, kita masukkan magnitude dari vektor pertama, bukan vektor kedua ya, tapi vektor A, seperti itu. Baris ketiga kita masukkan vektor B-nya, seperti itu. Sehingga dengan menggunakan matriks seperti ini, hasil cross product bisa kita dapatkan dengan melakukan perkalian determinan. Dengan mencari determinan vektor, nah harapan saya kalian masih ingat ya cara mencari determinan seperti ini ya. Determinan vektor 3 dikalikan 3 adalah pertama kita ambil dari sisi U1 dulu. U1 dikalikan dengan ini, A2B3 dikurangi B2A3. Seperti itu ya. Lalu, jangan lupa untuk mencari determinan positif, negatif, positif. Maka yang kedua dia adalah negatif UY. Seperti itu. Negatif U dikalikan A1B3 dikurangi A3B1. Seperti itu ya. Dan U3 dia kembali lagi jadi positif di sini. U3 dikalikan dengan U1B2 dikurangi dengan B1U2. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa cross product akan selalu menghasilkan vektor lain yang tegak lurus terhadap A dan B. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung, kita bahas dalam bentuk
contoh soal. Misalkan saya punya suatu vektor 4ax tambah 10ay, dan vektor B adalah 4ax tambah 5ay. Maka bisa kita susun dalam bentuk vektor seperti ini. Yang baris pertama adalah unit vektor satuannya, ax, ay, dan az. Baris keduanya adalah vektor A, 4ax, maka di sini 4. Ay-nya adalah 10, maka di sini adalah 10. Bagaimana dengan az? Jangan lupa di sini harusnya adalah 0 az. Seperti itu. Maka di sini kita tuliskan az-nya bernilai 0, seperti itu. Pada vektor B juga sama. Pada vektor B 4ax tambah 5az. Maka di sini dia menjadi 4ax, ay-nya 0 dan az-nya bernilai 5. Seperti itu ya. Nah, sehingga untuk mencari determinan vektor tinggal kita kalikan saja. Ax dikalikan dengan 10 kali 5 minus 0 kali 0, maka dia menjadi ax dikalikan 50. Lalu ay kita kalikan dengan, jangan lupa di sini simbolnya positif, negatif, positif. Maka tadi dia di sini positif, di sini dia jadi negatif, maka dia menjadi negatif ay dikalikan dengan 4 kali 5 adalah 20, 4 kali 0 adalah 0, maka dia menjadi negatif ay dikalikan 20. Lalu yang terakhir adalah az adalah 4 kali 0 dikurangi 4 kali 10, maka dia menjadi 0 minus 40, maka dia jadi minus 40 az. Sehingga hasil akhirnya adalah vektor ini, 50ax minus 20ay minus 40 az. Nah, untuk vektor C yang merupakan cross product dari A dan B, maka vektor C haruslah tegak lurus terhadap A dan vektor C juga harus tegak lurus terhadap B. Dengan kata lain, pembuktian yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa melakukan dot product antara C dot B dan C dot A, di mana kita tahu untuk suatu vektor yang tegak lurus, hasil dot produknya akan selalu bernilai 0. Seperti itu ya. Saya kasih contoh untuk C dot B. Untuk C dot A kalian bisa coba hitung sendiri. Untuk C dot B, dia akan menghasilkan nilai, kita kalikan vektor yang sama ya, AX kalikan AX adalah 50 kali 4. Seperti itu ya. AX dot AX. Seperti itu ya. Lalu AY dikalikan AY. Oh, AY-nya 0. Berarti dia adalah sama dengan minus 20 dikalikan 0 kalikan AY dot AY. Seperti itu ya. Lalu di sini ada 5 dikalikan dengan minus 40 AZ dot AZ. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat. Di sini 50 kali 4 adalah 200. Di sini adalah 5 minus 40. Berarti dia adalah minus 200. Maka hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga terbukti kalau vektor C tegak lurus terhadap B. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke peraturannya, untuk vektor yang didot produkkan baru memiliki nilai apabila dua vektor tersebut sejajar. Seperti itu. Untuk vektor yang tegak lurus satu sama lain apabila kita dotkan akan selalu bernilai 0. Kebalikannya, untuk cross product, untuk vektor yang sejajar apabila crosskan akan selalu bernilai 0. Apabila kita crosskan vektor yang tegak lurus, maka dia akan menghasilkan vektor lain yang juga tegak lurus terhadap dua vektor yang dicrosskan tersebut. Kalau saya crosskan A cross B menghasilkan vektor C, maka vektor C akan tegak lurus terhadap A, dan vektor C juga akan tegak lurus terhadap B. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, buktikan bahwa kedua vektor berikut tegak lurus satu sama lain. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita tahu untuk dua buah vektor, agar dia bisa tegak lurus satu sama lain, maka pembuktian yang bisa kita lakukan adalah hasil dot product dari kedua vektor tersebut harus bernilai 0. Seperti itu. Jadi, agar suatu vektor bisa tegak lurus satu sama lain, hasil dot produknya harus bernilai 0. Kenapa? Karena kalau dia tidak tegak lurus, dot produknya akan memiliki nilai. Seperti itu. Nah, dengan begitu kita coba selesaikan. A dot B maka akan menghasilkan 1 dikalikan dengan 2
Seperti itu ya. Ini kita cepat aja ya. Harapannya kalian sudah paham. AX kalikan AX, AY kalikan AY, AZ tambah AZ. Kali AZ, sorry. 1 kalikan 2 ditambah 4 dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan minus 2. Seperti itu. Maka ini menjadi 2 tambah 4 adalah 6, 3 kalikan min 2 adalah sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 0. Dari sini kita bisa buktikan kalau ini terbukti. Seperti itu. Jadi, ternyata terbukti hasil dot produknya adalah 0. Dengan kata lain, vektor tersebut adalah tegak lurus satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Tentukan P dan Q sehingga kedua vektor berikut paralel satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan dua vektor paralel satu sama lain? Untuk dua vektor yang paralel satu sama lain, hasil dot produknya memiliki nilai. Tetapi nilainya berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, artinya cara pembuktiannya bukan dengan menggunakan dot product, tapi menggunakan cross product. Untuk dua vektor yang paralel satu sama lain, maka kita bisa yakinkan nilai A cross B-nya akan bernilai 0. Seperti itu. Karena cross product hanya dihasilkan oleh dua vektor yang tidak paralel atau tegak lurus satu sama lain. Untuk vektor yang paralel, hasil cross product-nya pasti bernilai 0. Seperti itu. Sedangkan untuk yang dot product, dia baru bernilai 0 apabila dua vektor tersebut tegak lurus. Kebalikannya. Ya, kalian paham ya? Mungkin yang dimaksud dengan tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu seperti ini. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Seperti itu. A dan B itu dia tegak lurus satu sama lain. Yang dimaksud dengan paralel itu seperti ini. Atau sejajar. Ini adalah sejajar. A dan B itu dia sejajar satu sama lain. Arahnya sama. Kayak parkir paralel seperti itu. Nah, A cross B adalah sama dengan 0. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan di sini dalam bentuk matriks. Pertama adalah AX, AY, AZ. Yang kedua adalah vektor satuan yang kedua adalah baris kedua adalah magnitude vektor A, yaitu bukan AX, AY, AZ, ARO, AV dan AZ. ARO, AV, dan AZ. Seperti itu ya. Nah, kita masukin magnitude vektor A. Yang ini adalah 1, lalu ini nilainya adalah V, dan ini adalah 3. Dan vektor B juga sama. Di sini P, di sini Q, dan di sini minus 6. Nah, sehingga kita bisa mencari determinan dari matriks berikut adalah dengan mengalihkan. Di sini saya tulis positif, negatif, positif. Maka yang pertama adalah nilainya positif arrow. Positif arrow dikalikan ini minus ini. Berarti dia adalah minus 6V minus 3Q. Seperti itu kan ya. Nah, yang kedua adalah karena dia udah positif, maka yang tengahnya menjadi negatif. Negatif AV. Seperti itu ya. Negatif AV dikalikan determinan matriksnya dia menjadi minus 6 minus 3P. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah positif lagi, jadi AZ. AZ adalah sama dengan Q minus P dikalikan V. Seperti itu ya. Dan nilai matriks-matriks ini harus bernilai sama dengan 0. Seperti itu. Dengan kata lain, karena masing-masing dari unit vektor satuan ini bernilai 0, kita bisa mengasumsikan semua nilainya akan 0. Yaitu minus 6V minus 3Q adalah sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau kita selesaikan di sini, kita bisa memperoleh minus 3Q adalah sama dengan 6V, maka Q adalah sama dengan minus 2V. Seperti itu ya. Nah, dengan menyelesaikan yang di tengah, kita masukin dulu di sini dia nilai minusnya, maka dia menjadi positif 6 plus 3Q, 3P adalah sama dengan 0, maka P adalah sama dengan minus 6/3 atau sama dengan minus 2. Seperti itu. Nah, yang AZ tinggal pembuktian aja. Apakah Q dikurangi dengan PV adalah sama dengan 0? Ya tinggal masukin aja. Q-nya adalah minus 2V. Ini adalah minus kali minus adalah positif 2V, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka
Agar dua vektor tersebut paralel satu sama lain, maka P harus bernilai minus 2 dan Q harus bernilai minus 2V. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit yang lebih kompleks. Bagaimana kita menjumlahkan, mengoperasikan, mengurangi, mendotkan atau mengcrosskan dua vektor yang memiliki koordinat yang berbeda. Yang pertama, A ini ada di koordinat kartesian. Yang B ini ada di koordinat silinder kan ya, seperti itu. Bisa nggak kita crosskan atau dotkan, misalkan A dot B, apabila A dan B memiliki komponen unit vektor yang berbeda koordinatnya? Nah, jawabannya adalah bisa, seperti itu. Tetapi dengan syarat harus dirubah dulu salah satunya agar sama dengan yang lain. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan melakukan transformasi koordinat. Seperti itu. Kita ubah si A menjadi koordinat silinder, atau kita ubah si B menjadi koordinat kartesian. Seperti itu ya cara penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah koordinat dari kartesian silinder atau dari kartesian ke bola? Nah, perubahan atau transformasi koordinat bisa terjadi pada keseluruhan vektor. Misalkan kartesian menjadi silinder, kartesian menjadi bola. Untuk silinder menjadi bola atau sebaliknya, biasanya bisa dilakukan dengan merubah dua kali. Silinder menjadi kartesian dan kartesian menjadi bola, atau kebalikannya. Bola menjadi kartesian lalu kartesian menjadi silinder. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih proses transformasinya? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, kita tahu, misalkan kita ingin mentransformasikan koordinat kartesian menjadi koordinat silinder dalam bentuk seperti ini. Ini kartesian dan ini adalah silinder. Seperti itu ya. Nah, kita ingin merubah A dari format X, Y, Z menjadi rho, V, dan Z. Seperti itu. Nah, metode yang paling mudah untuk merubah koordinat tersebut adalah untuk memperoleh komponen masing-masing A rho, AV, dan AZ-nya, kita cukup kalikan matriks A pada koordinat kartesian dengan masing-masing unit vektornya. Seperti itu. Artinya, untuk memperoleh nilai A rho, bisa kita kalikan vektor A, X, Y, Z dikalikan dengan unit vektor A rho. Seperti itu. Sehingga hasil perkaliannya adalah, hasil dot produknya akan menghasilkan seperti ini. AX dikalikan dengan AX A rho, lalu magnitud AY dikalikan dengan unit vektor AY A rho, dan magnitud AZ dikalikan dengan unit vektor AZ A rho. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah nilai AX dot A rho atau AY dot A rho atau AZ dot A rho? Nah, itu bisa kita modelkan dalam bentuk gambar seperti gambar abu-abu ini. Misalkan kita tahu koordinat kartesian posisinya tidak akan berubah, yaitu AX selalu ke arah sumbu X, AY selalu ke arah sumbu Y, dan AZ selalu ke arah sumbu Z. Seperti itu ya. Lalu untuk koordinat silinder, dia arahnya selalu berubah mengikuti dengan sudut V-nya. Seperti itu. Dengan kata lain, saya bisa mengasumsikan arah AV. Ini perhatikan baik-baik ya. Arah AV akan selalu berubah mengikuti dengan sudut V-nya. Seperti itu. Dengan kata lain, saya modelkan, apabila saya memiliki sudut V seperti ini, maka arah AV akan selalu mengarah ke arah ini, rho ini. Seperti itu. Sorry, saya salah. Bukan arah AV, tapi arah arrow. Seperti itu ya. Jadi bukan arah arrow, bukan arah AV, tapi arah arrow. Jadi ini adalah arah arrow. Arah arrow itu adalah mengikuti sudut yang terbentuk antara sumbu X terhadap rho-nya. Seperti itu, atau sudut V-nya. Nah, sekarang bagaimana? Kita udah tahu arrow. Bagaimana dengan AV? Karena AV tegak lurus. Nah, minggu lalu saya sampaikan, by default,
kalau kalau sudut V-nya adalah sama dengan 0 derajat, arrow-nya selalu mengarah ke sumbu X. Dan kalau sudut V-nya adalah 0 derajat, arrow mengarah ke arah sumbu X dan AV mengarah ke arah sumbu Y. Dengan kata lain, untuk suatu sudut V adalah tertentu, maka kalau arrow mengarah ke sini, maka untuk AV dia akan mengarah ke arah sana. Ini adalah AV. Dengan sudut yang sama adalah sebesar sudut V. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, ini tinggal permainan Pythagoras biasa aja menurut saya. Kalau saya memiliki segitiga seperti ini dilihat segitiganya ya. Ini dilihat segitiganya. Ups, ini bukan segitiga. Ini kita lihat segitiganya. Nah, di sini ada sudut V, maka di sini adalah sudut V, seperti itu kan. Lalu di sini adalah AX, maka ini adalah AX. Lalu di sini adalah arrow. Dengan kata lain, ini adalah AY, seperti itu kan. Nah, perhatikan ya, ini AX, ini AY, ini arrow, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Yang saya bilang permainan Pythagoras biasa, maka kita bisa memperoleh nilai cos V adalah sama dengan AX per arrow. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, kita bisa memperoleh sudut yang terbentuk antara AX dengan arrow adalah sudut cos V. Seperti itu. Dan itu mengikuti aturan kaidah dot product, di mana dot product itu adalah perkalian dot antara dua vektor yang memiliki sudut tertentu. Seperti itu kan ya. Dot product kan seperti ini. Untuk vektor A dan B dengan sudut tertentu, maka A dot B akan menghasilkan AB cos theta. Seperti itu kan ya. Ya, dengan kata lain, untuk dot product AX dot arrow itu akan menghasilkan nilai cos V. Seperti itu. Atau saya tulis salah, bukan itu yang saya gambar, tapi yang di dalam tabel ini. AX dot arrow akan menghasilkan sudut cos V. Seperti itu. Sehingga kebalikannya, kalau AX dot arrow menghasilkan cos V, maka nilai sin V diperoleh dari AY dot arrow. Seperti itu. Sin V diperoleh dari AY dot arrow. Seperti itu ya. Nah, dengan metode yang sama bisa kita selesaikan. Artinya apa? Kalau kita memiliki sudut V seperti ini dengan segitiga seperti ini, nah seperti ini, maka untuk nilai AV itu bisa kita peroleh dengan menggambarkan segitiga yang satunya lagi, di mana di sini adalah sudut V, maka di sini adalah AX, AY-nya di sini, dan ini adalah AV. Seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh AX dot AV itu adalah sama dengan minus sin V. Kenapa dia minus? Karena AX-nya ke arah belakang. AX-nya kan ke arah sana ya, ke arah negatif kan. Seperti itu kan. Minus sin V. Karena AX-nya ke arah negatif. Nah, bagaimana dengan AY? AY tetap bernilai positif karena kita menggambarkannya di sini pada sumbu Y positif. Seperti itu. Maka dia akan bernilai cos V. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan AZ dot arrow atau AZ dot AV? Kita tahu Z rho dan V itu saling tegak lurus satu sama lain. Dengan kata lain, dot produknya akan bernilai 0. Seperti itu ya. AZ dot arrow kan selalu tegak lurus. Artinya dia bernilai 0. AZ dot AV juga bernilai 0 karena tegak lurus. AX dot AZ bernilai 0, AY dot AZ bernilai 0, AZ dot AZ bernilai 1. Seperti itu ya. Dengan begitu, setelah kita uraikan hasil dot produknya tadi, kita tinggal masukin saja AX dot arrow akan bernilai cos V, lalu AY dot arrow akan bernilai sin V, dan AZ dot arrow akan bernilai 0. Maka hasil dot product, hasil dari transformasi koordinat pada komponen arrow akan bernilai AX cos V tambah AY sin V plus 0. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan AV. AV juga sama. Kita kalikan
vektor AX YZ dikalikan dengan vektor satuan AV, maka kita bisa memperoleh nilainya dengan hasil cross product dot product seperti ini. Dan kita tinggal masukin aja AX dot AV adalah sama dengan min sin theta, min sin V, seperti itu. Ini jadi min, dan ini jadi positif AY cos V. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan AZ? AZ adalah vektor A dikalikan dengan AZ. Ya. Dengan kata lain, ini di sini bisa kita tulis AX tambah AY tambah AZ kita dotkan dengan AZ. Seperti itu kan. Nah, artinya apa sih? AX dot AZ kan dia bernilai 0. Maka yang tersisa adalah hanya komponen AZ saja. Dengan kata lain, transformasi koordinat dari Cartesius ke silinder tidak akan merubah AZ. Seperti itu. Yang berubah hanya komponen ARO dan AV-nya saja. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan jadi ini adalah kesimpulannya. Ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk transformasi koordinat. Untuk merubah titik pusat dari X, Y, Z ke rho, V, dan Z, kita bisa menggunakan Pythagoras biasa, di mana tadi kita gambarkan dalam bentuk segitiga. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah rho. Dan sudut V adalah sudut yang terbentuk antara X dengan rho. Maka kita bisa memperoleh nilai dari V adalah sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. V itu adalah sisi diagonalnya. Sedangkan karena sudut V itu adalah sudut yang terbentuk antara X dengan rho, maka kita bisa memperoleh tan V adalah sama dengan Y per X, atau V adalah sama dengan tan inverse dari Y per X, seperti itu. Sedangkan untuk Z tidak berubah. Sedangkan untuk transformasi magnitudenya kita tidak perlu merubah. Kita hanya perlu mengalihkan dengan cos dan sin sesuai rumus yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan transformasi silinder ke kartesian? Kebalikannya. Bagaimana dengan transformasi koordinat silinder ke kartesian? Transformasi koordinat silinder ke kartesian itu juga dilakukan dengan metode yang sama. Hanya saja kita balik. Yang kita kalikan adalah vektor A pada saya salah mengulatkan. Vektor A pada rho, V, dan Z kita dotkan dengan masing-masing komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Yaitu AX bisa kita peroleh dari vektor A didotkan dengan unit vektor satuan X. Vektor magnitud AY bisa kita peroleh dari vektor A didotkan dengan unit vektor satuan AY, dan vektor A magnitud AZ bisa kita peroleh dari vektor A didotkan dengan unit vektor satuan AZ, seperti itu ya. Nah, maka AX bisa kita peroleh dengan kita dotkan saja masing-masing. ARO kita dotkan dengan AX, ARO AX, AV kita dotkan dengan AX, AV AX, dan AZ kita dotkan dengan AX, seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya dengan menggunakan tabel yang sama, karena ini adalah konversi kebalikan dari kartesian ke silinder dan silinder ke kartesian. Kita masih bisa menggunakan tabel yang sama, seperti ini. Dengan kata lain, kita tinggal masukin saja ARO.AX. ARO.AX itu adalah sama dengan cos V, maka dia menjadi AX cos V. RRV.AX akan menghasilkan nilai min sin V, maka di sini dia menjadi min sin V. Seperti itu. AZ.AX akan bernilai 0 karena dia tegak lurus satu sama lain, ya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan vektor magnitud AY. Vektor magnitud AY diperoleh dari vektor A pada koordinat rho, V, dan Z didotkan dengan AY. Seperti itu. Dengan kata lain, kita dotkan saja rho didotkan dengan AY. Dia adalah sama dengan rho kita dotkan dengan AY. Hasilnya adalah sin V, maka di sini jadi ini bukan AX ya, ini Y ya.
Ini AY sin V, seperti itu. Sorry. Ini bukan AX. Ini adalah arrow. Sorry. Ini adalah arrow. Ini adalah AV. Ini adalah arrow. Ini adalah AV. Seperti itu ya. Arrow sin V plus AV cos V. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan AZ? Nah, sama seperti tadi, karena vektor AZ pada kartesian dan silinder menunjuk arah yang sama, maka AZ nilainya tidak berubah. Seperti itu. Vektor AZ akan selalu bernilai dengan vektor AZ. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah summary-nya tadi. Summary-nya. Nah, kalau tadi kita gambarkan seperti ini, sudut V adalah sudut yang terbentuk antara X dan ρ dan yang berhadapan dengan Y. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh titik X dan Y dengan menggunakan Pythagoras kebalikannya. Kalau tadi ρ adalah sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat lalu diakarkan, maka kita bisa memperoleh nilai X sendiri adalah hasil dari X per ρ adalah sama dengan cos V kan, seperti itu kan. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh X sama dengan ρ cos V. Seperti itu ya. Nah, untuk vektor satuannya, untuk vektor magnitudnya, kita tadi bisa memperoleh dengan rumus yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya. Seperti itu ya. Ini adalah rangkumannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang sedikit agak kompleks, yaitu adalah transformasi kartesian ke koordinat bola. Seperti itu. Nah, sesuai yang saya sampaikan minggu lalu, koordinat bola bisa diputar pada dua arah. Pertama adalah pada arah horizontal dengan sudut V, dan pada arah theta dengan dan pada arah vertikal pada sudut theta. Seperti itu ya. Dengan begitu, transformasi koordinatnya selalu memiliki dua komponen, yaitu adalah komponen theta dan komponen V. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita melanjutkan dari transformasi kartesian ke silinder ya, dimana kita tahu pada transformasi kartesian ke silinder, kita tahu di sini adalah sudut ρ. Seperti itu kan? Benar nggak? Ini adalah si garis ρ, di mana ρ itu adalah sumbu diagonal dari X dan Y. Seperti itu ya. Sorry. Sisi diagonal dari X dan Y, di mana sudut yang terbentuk antara X dan ρ adalah sudut V. Seperti itu. Sehingga bisa saya gambarkan seperti ini. Tadi seperti ini ya. Ini adalah sudut V, ini adalah ρ, ini adalah X, ini adalah Y. Seperti itu. Nah, sekarang intriknya adalah untuk sudut ρ itu bisa kita putar lagi ke atas dan ke bawah. Karena kita tahu koordinat bola bisa selalu diputar ke kiri, ke kanan, dan ke atas dan ke bawah. Dengan kata lain, sudut ρ ini sendiri bisa saja tidak lagi menjadi sisi diagonal. Tapi kalau saya gambarkan seperti ini. Ini adalah ρ. Ini adalah Z. Seperti itu. Sumbu diagonal itulah yang kita sebut sebagai jari-jari bola atau R. Seperti itu. Lalu mana sudut theta yang terbentuk? Dari mana sih sudut theta yang terbentuk? Sudut theta yang terbentuk itu selalu dari Z terhadap R. Jadi itu yang perlu kalian ingat biar nggak bingung. Pada koordinat kartesian atau pada koordinat silinder atau bola, sudut V adalah sudut yang terbentuk antara X dengan komponen diagonal XY-nya, atau kita sebut jari-jari ρ untuk alas silinder. Seperti itu ya. Sedangkan sudut theta pada koordinat bola itu adalah sudut yang terbentuk antara Z dengan jari-jari R. Itu adalah sudut theta. Seperti itu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah, kalau tadi kita bisa memperoleh nilai dari AX.arrow adalah sama dengan cos V, seperti itu kan ya. AX.arrow kan adalah sama dengan cos V kan, seperti itu kan. Nah, sekarang kalau saya memiliki komponen
bagaimana saya mencari misalkan AX dot AR seperti itu ya. Nah, artinya AR itu bisa kita peroleh dari tadi AR di sini bisa kita peroleh dengan AR dot AV adalah sama dengan sin theta kan, seperti itu kan. Benar gak? Nah, dengan kata lain, kita bisa memperoleh AX dot AR adalah sama dengan cos V dikalikan dengan sin theta, seperti itu. Karena selain kita putar tadi horizontal, kita putar juga secara vertikal. Artinya akan ada komponen theta dan komponen V. Sekarang kita akses masing-masing. Untuk sudut V-nya itu cos atau sin, lalu untuk sudut theta-nya itu cos atau sin. Nah, setelah itu kita ketemu, kita kalikan cos theta sama V-nya, seperti itu. Sehingga diperoleh AX.AR adalah sama dengan sin theta cos V, AY.AR adalah sin theta sin V, seperti itu. AV.AX adalah sama dengan cos V cos theta. Theta.AY adalah cos V cos theta sin V, seperti itu. Nah, bagaimana dengan AZ dan AR? Kenapa dia tidak ada komponen V-nya? Nah, jangan lupa Z dan R itu kan dalam satu segitiga, di mana Z itu adalah sumbu tegapnya, R itu adalah diagonalnya, dan theta adalah sudut yang terbentuk antara Z dan R. Seperti itu. Ya, maka AZ.AR mudah, tinggal kita tuliskan saja cos theta. Kan itu adalah dot produk antara AZ dan AR kan, seperti itu kan. Nah, AZ.Aθ juga sama, AZ.Aθ, di mana kita tahu untuk kondisi seperti ini Aθ itu adalah Aθ itu merepresentasikan 0. Ini adalah Aθ, seperti itu. Aθ itu kan merepresentasikan ρ. Sesuai yang saya sampaikan minggu lalu, untuk koordinat bola pada posisi defaultnya 0 derajat di theta sama V-nya, Aθ itu adalah ini yang mengarah ke sumbu Z, yang ke arah sumbu X, sehingga kalau kita putar sebesar V, maka Aθ itu adalah yang merepresentasikan jari-jari silinder pada koordinat silinder atau ρ-nya. Maka ρ itu sendirilah itu adalah arah vektor satuan Aθ. Dengan kata lain, Aθ.az itu nilainya adalah sama dengan minus sin V, seperti itu ya, minus sin V. Jadi seperti itu kira-kira. Oke ya. Nah, sekarang, pertanyaannya adalah kenapa dia nilainya minus? Seperti itu. Kenapa nilainya dia minus? Nah, kenapa dia nilainya minus? Karena nilai AV itu sendiri, kalau kita sudah putar dia sebesar theta, AV-nya itu turun ke bawah. Seperti itu. Benar gak? Pada kondisi default theta sama dengan 0 derajat, AV itu kan berada pada bidang datar XY. Tapi kalau kita putar sedikit ke bawah, pada sudut theta sekian, maka AV-nya itu turun ke bawah. Dia tidak lagi pada bidang XY. Maka disinilah kita tulis dia nilainya adalah minus, karena si AV itu mengarah ke arah sumbu negatif. Seperti itu kira-kira. Nah, AX.AV juga sama. AX.AV itu kalau dia AX-nya dia ke arah sana, ini adalah AX. Nah, AV sendiri dia mengarah ke sana kan, seperti itu kan. Ini adalah AV. Nah, sudut yang terbentuk di sini adalah sudut V. Dan ini adalah minus, berarti kesini adalah sama dengan minus AX. Seperti itu kan ya. Berarti sudut yang terbentuk adalah sin V. Berarti untuk cross dot produk antara AX dot AV kita bisa memperoleh dari adalah sama dengan minus sin V-nya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian masih bingung, gak usah khawatir sebenarnya. Gitu. Selama kalian berpegang teguh pada tabel ini, penyelesaiannya itu akan mudah untuk transformasi koordinat. Nah, dengan metode yang sama tadi kita bisa memperoleh komponen magnitude vektor AR, Aθ, dan AV itu adalah dot produk antara vektor A pada koordinat kartesian kita dotkan dengan komponen AR, lalu untuk Aθ
A kartesian kita dotkan dengan A theta, dan pada koordinat silinder A kita dotkan dengan AV. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga hasil akhirnya apabila kita selesaikan dengan menggunakan tabel ini, kita bisa memperoleh hasil transformasi koordinat AR adalah sama dengan AX sin theta cos V tambah AY sin theta sin V tambah AZ cos theta. Nah, begitu juga pada komponen A theta, hasil akhirnya adalah rumus ini, dan untuk AV juga hasil akhirnya adalah dengan menggunakan rumus berikut. Seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, ini adalah summary dari transformasi koordinat pada kartesian menuju koordinat bola atau spherical. Seperti itu. Nah, pada dasarnya sih seperti ini, agar lebih mudah dipahami ya. Apabila saya memiliki nilai X dan Y, tadi kan gambarnya seperti ini. Gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini adalah X, lalu ini adalah Y, maka ini adalah jari-jari alasnya atau rho. Seperti itu. Nah, di mana rho adalah sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dari rho ini kita tarik lagi garis ke atas sehingga terdapat sudut baru, di mana di sini adalah R dan ini adalah sudut theta. Seperti itu kan ya. Ini adalah sudut V. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, saya gambarkan ulang seperti ini, di mana sekarang rho-nya itu posisinya dia bukan lagi sebagai sumbu diagonal, tapi sebagai alas. Di sini adalah rho, di sini adalah Z, di sini adalah theta, di sini adalah R. Seperti itu ya. Dengan kata lain, R bisa kita peroleh dari akar dari Z kuadrat ditambah dengan rho kuadrat, di mana rho kuadrat adalah ini, sehingga bisa menghasilkan jari-jari adalah sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Seperti itu ya. Untuk sudut theta bisa kita peroleh dari tan theta adalah sama dengan rho dibagi dengan R. Di mana rho adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, maka dia menjadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi dengan Z. Seperti itu. Bukan R tapi Z. Ya, salah saya. Rho dibagi dengan Z. Seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mencari sudut V? Ya, sudut V kan adalah sudut pada bidang datar, berarti sudut yang terbentuk antara X dan Z dan rho kan. Maka nilai tan-nya adalah Y dibagi dengan X. Seperti itu. Nah, proses transformasi koordinatnya menggunakan persamaan yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan transformasi dari koordinat bola menuju koordinat kartesian. Seperti itu. Kita bisa menggunakan tabel yang sama dengan persamaan yang tadi. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, untuk mencari komponen AX, kita bisa kalikan vektor pada koordinat bola, kita dotkan dengan komponen AX. Lalu, untuk mencari AY, kita bisa kalikan, dotkan vektor koordinat bola dengan koordinat AY, dengan vektor satuan AY, dan untuk mencari komponen AZ kita bisa memperoleh vektor satuan AZ dikalikan dengan vektor pada koordinat bola A, seperti itu ya. Dengan kata lain, kalau kita dotkan semua, maka nanti akan diperoleh komponen ini, AR.AX, Aθ.AX, dan AV.AX. Nah, kita bisa menggunakan tabel yang sama dengan yang tadi. Misalkan ini adalah AR.AX, maka nilainya adalah sin theta cos V. Maka di sini akan menjadi sin theta cos V. Seperti itu. Dan seterusnya, Aθ.AX akan menghasilkan cos theta cos V, maka di sini menjadi cos theta cos V. AV.AX akan menghasilkan min sin V ya. Maka di sini jadi min sin V. Seperti itu ya. Dan seterusnya untuk koordinat untuk yang komponen AY dan komponen AZ. Seperti itu kira-kira. Oke ya. Nah, sehingga summary-nya untuk transformasi koordinat bola ke koordinat kartesian adalah seperti ini. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, biar kalian gak bingung, saya kasih contoh. Contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini.
sebuah vektor B berada pada bidang XY dengan nilai B sama dengan XAX plus YAY. Tentukan nilai B dalam koordinat silinder. Seperti itu. Nah, artinya mudah. Untuk mentransformasikannya ke dalam koordinat silinder, kita tinggal kalikan saja vektor B dengan masing-masing komponen komponen ARO, AVI, dan AZ. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Untuk mencari, kita akan memiliki jawaban seperti ini. A adalah sama dengan ARO dikalikan dengan unit vektor satuan ARO ditambah AVI dikalikan dengan AVI ditambah AZ dikalikan dengan AZ. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, kita cari masing-masing komponen ARO, AVI, dan AZ-nya. Maka kita bisa memperoleh ARO adalah sama dengan, kita bisa menggunakan persamaan yang di sini, ini adalah rumus singkatnya tadi, ada di slide sebelumnya, yaitu adalah sama dengan AX, di mana ini adalah komponen AX-nya ya. Ini saya modelkan ini BX, ini adalah BY-nya. Seperti itu kan ya. Dengan kata lain, ARO adalah sama dengan komponen pada vektor Cartesian X, yaitu adalah X dikoskan dikalikan dengan cos V. Maka dia adalah X cos V. Seperti itu. Ditambah AY-nya sendiri adalah Y, berarti dia adalah sama dengan Y sin V. Seperti itu ya. Nah, untuk AV sendiri kita masukin dia adalah min AX, berarti di sini adalah dia min X sin V ditambah dengan AY-nya adalah Y cos V. Seperti itu. Untuk AZ-nya dia nggak berubah. Tapi karena di sini dia tidak ada AZ, maka nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, dapatlah vektornya seperti ini. Tinggal kita masukin ke sini. Dengan kata lain, vektor A adalah sama dengan X cos V ditambah Y sin V AV, seperti itu ya, ditambah agak berat juga nih di sini, X sin V ditambah Y cos V A V, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan AZ-nya? AZ-nya ya 0, karena di soal juga vektor B-nya tidak memiliki komponen AZ. Seperti itu. Nah, sudah menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tentukan nilai magnitud pada arah vektor B pada titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Nah, mudah. Sekarang kita tahu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Artinya apa sih, Pak? Nah, artinya apa? Kita memiliki suatu titik X dan Y adalah sama dengan 3 dan 4. Ini adalah X, ini adalah Y, dan jangan lupa ini adalah rho. Di mana sudut V adalah sudut yang terbentuk antara X dengan rho. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4, berarti rho-nya adalah berapa? Rho-nya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Pythagoras biasa hasilnya adalah sama dengan 5 kuadrat. Seperti itu kan. Nah, dengan kata lain, atau saya tulis di sini agak simpel, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, kita bisa memperoleh nilai cos V. Cos V bisa diperoleh nilainya berapa? Adalah sama dengan 3 per 5 ya. Seperti itu ya. Dan sin V adalah sama dengan 4 per 5. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah vektor A. Kita tinggal masukin aja. Vektor A ya, benar ya. Dan arah vektor B. Nah, sama aja sih A sama B. Nah, sorry ya. Dari tadi saya nulisnya pakai A, padahal di soalnya sendiri dia pakai B. Nggak masalah. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, saya ubah aja di sini jadi B. Vektor B adalah sama dengan ini, berarti semua nggak usah jadi B deh, jadi A aja. Yang saya ubah di sini jangan pakai
B. Di sini saya ubah jadi A aja. Nah, seperti biar enak. Soalnya aja yang saya ubah daripada jawabannya saya ubah. Nah, vektor A dengan kata lain kita masukin saja nilai-nilai ini. X-nya tadi adalah menjadi 3, cos V-nya dia menjadi 3/5, ditambah Y-nya adalah sama dengan 4, sin V-nya adalah 4/5. Gitu ya. Benar ya? AV seperti itu. Nah, ditambah min X-nya adalah min 3 dikalikan sin V-nya adalah 4/5, ditambah Y-nya sendiri adalah 4 dikalikan dengan 3/5 AV. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain ini 3 kali 3 adalah 9/5, tambah 4 kali 4 adalah 16/5. Artinya 9 tambah 16/5 adalah 25/5. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 5 aro. Seperti itu. Nah, yang sebelah kanannya min 3 kali 4 adalah min 12, 4 kali 3 adalah 12. Maka di sini adalah 0 AV. Seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah 5 aro. Seperti itu. Nah, uniknya adalah kalau kita perhatikan untuk vektor Kartesian yang memiliki dua komponen, di mana di sini kalau kita modelkan X-nya adalah 3Y-nya adalah 4, di sini adalah 3AX tambah 4AY, ternyata hasil transformasi koordinatnya hanya menghasilkan satu vektor, yaitu adalah komponen 5 aro, seperti itu. Tapi tidak selalu case-nya seperti itu. Itu hanya terjadi pada sudut-sudut istimewa. Misalkan 3, 4, 5, terus berapa? 12, 5, 13 ya, kalau nggak salah. 12, 5, 13, terus 6, 8, 10, seperti itu. Itu hanya terjadi pada case-case sudut-sudut istimewa. Yang kita tahu, sudut istimewa itu selalu terbentuk dari komponen yang bilangan yang bulat gitu. 3, 4, 5, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 5 kuadrat, terus 12 kuadrat tambah 5 kuadrat kalau nggak salah adalah sama dengan 13 kuadrat, lalu 6 kuadrat tambah 8 kuadrat adalah 10 kuadrat, seperti itu. Jadi untuk case-case seperti itu bisa saja terjadi vektor transformasinya dari 2 dia akan menghasilkan hanya satu komponen saja, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua. Ekspresikan vektor F berikut. F sama dengan 5AX dalam koordinat silinder atau koordinat bola. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain apa? Saya hanya memiliki satu komponen, 5AX. Bagaimana saya mentransformasikan koordinat silinder dan koordinat bola? Nah, mudah. Artinya, untuk transformasi koordinat silinder, kita tinggal cari saja masing-masing komponen aro-nya. Aro adalah sama dengan AX dikalikan cos V tambah AY dikalikan dengan sin V. Di sini ada ya. Di sini ada. Maka dia adalah sama dengan 5 dikalikan dengan cos V ditambah dengan 0. Seperti itu kan ya. Aro-nya adalah 5 cos V. Dan AV-nya ini saya langsung saja ya. Dia adalah min 5 dikalikan dengan sin V. Seperti itu. AZ-nya dia tidak berubah, selalu bernilai 0. Nah, sekarang berapakah cos V dan sin V-nya? Nah, misalkan saya memiliki suatu segitiga dengan nilai X sama dengan 5 dan Y-nya adalah sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, berapakah sisi diagonalnya? Berapakah sudut yang terbentuk? Nah, artinya apa? Kita bisa memodelkan karena Y-nya adalah sama dengan 0, sudut V yang terbentuk itu adalah sama dengan 0 derajat. Dengan kata lain, X akan sejajar dengan rho. Ya, kita kembali lagi pada pemodelan koordinat silinder.
pada koordinat silinder, pada defaultnya itu kan arrow akan mengarah pada sumbu X apabila nilai V-nya adalah sama dengan 0 kan. Seperti itu kan. Benar gak? Arrow akan mengarah pada sumbu X pada V sama dengan 0. Kalian bisa lihat ke materi minggu lalu. Pada sudut V sama dengan 0, arrow-nya ke arah mana. Seperti itu ya. Dengan kata lain apa? Kita bisa memodelkan X dengan row itu akan sejajar. Oh, ini simbol sejajar bukan sama dengan, tapi gini. Sejajar apabila sudut V-nya adalah sama dengan 0 derajat. Seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa menggambarkan arrow dan AX itu akan sejajar. Dengan kata lain di sini sudut V-nya harusnya sama dengan 0 derajat. Maka di sini dia menjadi 5 cos 0. Seperti itu. Maka dia adalah sama dengan 5. Dengan kata lain, bagaimana dengan AV-nya? AV-nya otomatis karena V-nya adalah 0 derajat, maka di sini adalah min 5 sin 0. Ia adalah sama dengan 0. Sehingga komponen hasil dari transformasi koordinat silinder dari koordinat kartesian F akan menghasilkan F rho V dan Z akan menghasilkan 5A rho, seperti itu. 5A rho. Seperti itu ya. Karena yang hanya memiliki nilai sisa adalah arrow-nya, yaitu bernilai 5. AV-nya bernilai 0 dan AZ-nya bernilai 0. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana transformasi koordinat bola? Nah, koordinat bola ini agak tricky. Koordinat bola agak tricky. F-nya adalah sama dengan 5AX. Seperti ini ya. Nah, sekarang untuk mentransformasikan koordinat bola, kita bisa menggunakan rumus berikut. Kita cari masing-masing komponen AR, Aθ, dan AV-nya. Nah, kita tahu. Sekarang kita tulis dulu komponen AR. AR adalah sama dengan AX cos V sin θ, maka dia di sini menjadi 5 dikalikan cos V dikalikan sin θ, ditambah dengan AY-nya 0, AZ-nya 0. Kan kayak gitu ya. Biar gampang ya, biar cepat. Nah, Aθ-nya adalah sama dengan 5 dikalikan cos V cos θ tambah 0 minus 0. Dan AV adalah sama dengan min AX min 5, ini X ya, min 5 dikalikan sin V. Ya bisa iya sin V tambah 0. Kayak gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sudut θ dan sudut V-nya. Nah, berapa sudut θ dan sudut V-nya? Kita bisa memodelkan dengan model yang sama. Artinya apa? Apabila saya menggambarkan seperti ini, kita tahu untuk nilai R, pada koordinat bola, sumbu diagonal rho itu memiliki sudut sebesar V dari sumbu X. Seperti itu kan. Atau di sini adalah kita sebut dia sebagai Aθ, seperti itu. Dengan kata lain apa? Apabila dia hanya memiliki satu komponen saja, yaitu adalah 5AX, dengan kata lain sama seperti tadi prinsipnya. Artinya untuk sudut yang terbentuk V-nya sendiri adalah sudut 0 derajat. Seperti itu. Jadi dia adalah sudut yang terbentuk adalah sudut 0 derajat. Dengan kata lain, kita tahu sudut V-nya itu adalah sama dengan 0 derajat. Nah, bagaimana dengan θ-nya? Kan pertanyaannya begitu ya. Bagaimana dengan θ-nya? Nah, sekarang kita tahu begini. Saya gambarkan seperti ini. Θ itu kan adalah sudut yang terbentuk antara rho dengan Z. Dan itu mewakilkan R ya. Θ itu adalah sudut yang terbentuk antara Z dengan R. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita ketahui apa? Komponen Z-nya itu bernilai 0. Seperti itu. Komponen Z-nya itu bernilai 0.
Dengan kata lain, kalau komponen Z-nya bernilai 0, yang bisa kita peroleh adalah sudut rho dan V juga akan sejajar. Rho dan R akan sejajar, seperti itu. Kalau rho dan R sejajar, artinya Z dengan R akan saling tegak lurus satu sama lain. Seperti itu ya. Jadi, karena sudut yang terbentuknya itu adalah sama dengan sudut itunya adalah sama dengan 0, maka kita bisa tahu Z dengan R itu adalah sama dengan tegak lurus satu sama lain. Sorry, bukan sudutnya 0, tapi nilai Z-nya sendiri adalah 0 gitu. Ibaratnya kalau Z-nya itu sama dengan 0 tuh, jadi gambarnya kan kayak gini. Kayak nggak ada tingginya sama sekali. Ini rho, ini R gitu kan. Artinya apa? Saya bisa memodelkan Z dengan R itu tegak lurus karena rho dengan R itu sejajar, seperti itu kan. Nah, kalau Z dengan R itu tegak lurus, artinya sudut tetanya itu adalah apa? Sudut teta untuk sesuatu yang tegak lurus satu sama lain, dia bernilai 90 derajat. Seperti itu ya. Jadi pemodelannya seperti itu ya. Jadi pemodelannya seperti itu. Kalau pada sudut V tadi kita analisa, Y-nya adalah bernilai 0, karena di sini hanya memiliki komponen X saja, artinya kalau tingginya adalah 0, itu kayak suatu segitiga yang jatuh gitu. Jadi kayak anggaplah saya bikin segitiga dari korek api, terus ininya saya ambil, yang tegaknya saya ambil, akhirnya yang sejajar, akhirnya si yang diagonal jatuh kan, jadi kayak gini kan, gitu kan. Nah, artifisi saya ambil itu berarti nilai Y-nya adalah sama dengan 0. Kalau dia sejajar seperti ini, artinya sudut tadi yang terbentuk di sini adalah harusnya sama dengan 0 derajat, seperti itu kan. Hal yang sama juga terjadi pada Z, R, dan rho, begitu. Kalau Z-nya saya 0 kan, karena pada di sini tidak memiliki komponen Z, Y dan Z adalah sama dengan 0, artinya ini saya ambil. Artinya R sama rho akan jadi sejajar, seperti itu. Kalau R sama rho akan jadi sejajar, sudut di sini saya sebut di sini adalah sudut I misalkan. Sudut I itu akan bernilai 0. Seperti itu kan. Kalau sudut I bernilai 0, artinya lawan sudutnya sebelah sini dia akan bernilai 90 derajat dong. Seperti itu kan. Dengan begitu, V dan theta akan bernilai V-nya 0 derajat, theta-nya 90 derajat. Seperti itu. Maka AR akan bernilai sama dengan 5 cos 0 dikalikan sin 90, maka dia adalah sama dengan 5. Itu ya. AV akan bernilai, A theta akan bernilai 5 cos 0 dikalikan cos 90 derajat. Dia adalah sama dengan 0, dan AV adalah sama dengan min 5 sin 0. Jadi adalah bernilai 0. Maka hasil akhir vektornya nanti akan berbentuk seperti ini. F ini adalah sama dengan 5 AR. Seperti itu. Nah, ini juga hal yang sama terjadi. Seperti itu. Jadi dia hanya menghasilkan komponen AR saja. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya rasa untuk pertemuan minggu ini cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau saya kurang dapat dipahami seperti itu, karena saya membuat rekamannya ini jam 8:30 tadi. 8:30 malam. Tadi saya mau buat siang-siang, tapi ternyata banyak kerjaan yang harus dilakukan, jadi saya baru buatnya malam hari. Seperti itu. Nah, untuk tugas ya, karena ini adalah rekaman video, jadi harapan saya ada beberapa tugas yang kalian perlu kerjakan untuk memaksa agar kalian paham gitu ya, seperti itu. Untuk memastikan kalian paham seperti itu dari materi yang disampaikan, seperti itu ya. Nah, effortnya terserah, kalian bisa diulang penjelasan saya berkali-kali sampai paham, atau kalian bisa membaca sendiri dari slide atau dari textbook seperti itu, atau pengen ikut kuliah dosen lain, itu silakan.
selama tugas ini kalian kerjakan. Seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya sendiri ini dikerjakan dengan deadline-nya saya agak panjangkan ya. Hari Minggu tanggal 6 Maret pukul 23.59. Tugasnya ini ada 3 nomor seperti itu, silakan dikerjakan oleh kalian masing-masing sendiri-sendiri dan diupload di LMS. Ditulis tangannya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Oh iya, saya lupa. Ini adalah rekaman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mati ini? Oke.